bahasan kali ini itu adalah tentang eliminasi Gauss-Jordan. Jadi dalam hal ini eliminasi Gauss-Jordan ini dipakai untuk membantu untuk kita bisa mencari inverse suatu matriks. Sebenarnya nggak cuma terbatas di matriks 3x3, 4x4 atau 5x5 juga bisa. Saya juga akan menunjukkan bahwa dia akan sangat membantu, atau mungkin ini adalah cara kalkulator ataupun program-program lain yang terkait persamaan linear dalam berpikir. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan satu pola dan bagaimana cara menentukan pola untuk menyelesaikan misalnya matriks 4x4 atau 5x5, maka kita mau ganti angkanya kapanpun itu dengan seketika dia akan keluar. Nanti saya akan tunjukkan perhitungan dengan menggunakan bantuan Excel. Tapi kita harus tahu bagaimana cara eliminasi Gauss-Jordan ini dilakukan. Jadi kita kerjain manual dulu, nanti pada akhirnya saya akan sisipkan bagaimana cara melakukan perhitungan untuk menggunakan Excel. Eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks epsilon baris tereduksi dengan operasi baris elementer. Jadi dalam hal ini, kalau kita mau menyelesaikan katakanlah inverse matriks daripada 3x3, maka yang kita lakukan adalah, jadi misalnya kita punya suatu matriks tertentu ya, katakanlah matriksnya saya ambil, atau mungkin saya tulisin dalam bentuk persamaan dulu. Ini adalah matriks A. Matriks A ini ada A11, A12, A13 itu untuk baris pertama, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, di sini kalau misalkan kita mau menyelesaikan inverse matriks daripada A ini, kita menuliskannya seperti ini. Ini di sini ada matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23. Terus kemudian kita tambahkan dengan matriks identitas di sebelah kanan, A32, A33. Di sini matriks identitasnya untuk ordo 3, 100, 010, 010, 001. Nah, nanti pelan-pelan yang di sebelah kiri kita ubah agar supaya dia secara bertahap itu berganti angkanya. Jadi nanti yang di sebelah kiri nanti akan berubah menjadi matriks identitas, sementara inversnya nanti ada di sebelah kanan sini. Jadi cara ngubahnya adalah, yang pertama adalah kita harus ngubah, ini saya nggak tulisinnya, di sini nanti ada angka-angka. Cara ngubah yang pertama adalah kita harus bikin agar supaya yang angka di sini itu jadi 1. Kemudian setelah dia jadi 1, ini ada angka yang di sebelah kanan ya, yang nanti akan menjadi bakal calon daripada inverse-nya. Nah, setelah ini jadi 1, kita harus ubah yang di sebelah sini itu jadi 0 dengan bantuan ini dan bantuan ini. Nah, nanti yang angka-angka di sini akan ngikutin. Nah, setelah itu kita harus bikin untuk setelah ini 1, 0, dan 0, kita harus bikin di sini bagian matriks A untuk 22 itu nilainya sama dengan 1. Ini di sini nanti akan ada angka. Ini ada angka. Nah, kemudian langkah berikutnya kita harus bikin yang di ini tadi kan sudah. Kita harus bikin ini sama ini dalam waktu bersamaan itu jadi angka 0. Seperti itu. Di sini nanti ada angka. Ini ada angka sisanya. Ini juga. Terus kemudian berikutnya kita harus bikin, ada pola kan ya. Ini kan sudah 1, 0, 0. Nah, kita bikin di sini 1. Ini ada angka. Terus setelah itu kita bikin, ini udah benar. Nah, terus kemudian kita bikin ini jadi 0 dengan bantuan ini. Nah, nanti setelah dia jadi, maka inverse-nya itu akan tertulis yang di sebelah kanan. Jadi posisinya kayak kebalik. Boleh nggak kita menggunakan cara yang lainnya? Bisa. Cuma caranya kurang lebih hampir sama seperti itu. Jadi seperti ini. Kalau kita mau nyari tahu inverse-nya,
ini nanti di sini kan angkanya kan ada beberapa kan ya. Di sini nanti hasilnya adalah inverse-nya. Pertama kita bikin ini jadi 1, itu yang pertama. Terus kemudian pada saat bersamaan kita bikin ini. Enggak, kita kan mau pakai yang cara satunya kan. Kalau tadi kan caranya seperti itu. Tadi kan cara saya yang pertama kan ini bikin 1, terus kemudian pada saat bersamaan itu bikin jadi 0. Terus kemudian langkah ketiga ini bikin jadi 1. Langkah keempat secara bersamaan ini sama-sama dibikin jadi 0. Terus kemudian langkah berikutnya ini dibikin jadi 1. Terus kemudian secara bersamaan ini sama ini dibikin jadi 0. Nah, yang sekarang ini agak berbeda karena kita menggunakan kolom. Jadi langkah yang pertama adalah kita bikin itu jadi 1. Terus kemudian pada saat bersamaan kita bikin ini jadi 0. Langkah ketiga kita bikin ini jadi 1. Kemudian secara bersamaan kita bikin ini sama ini itu jadi 0. Langkah yang kelima kita bikin ini jadi 1. Terus kemudian langkah ke-6 secara bersamaan kita bikin ini sama ini jadi 0. Jadi kurang lebih hampir sama, tinggal kita mau pakai cara yang mana. Oke, sekarang kita praktek. Seperti itu, jadi saya tulisin dulu matriksnya. Saya tulis agak atas ya karena mungkin agak butuh kerjaan banyak. 1, 0, 2, 2, 2, 1, terus kemudian 3, 1, 4. Ini sudah ada di soal sebelumnya, jadi maksudnya pada saat menonton untuk video yang kedua untuk matriks, saya juga menggunakan contoh yang ini. Ini adalah identitasnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, langkah yang pertama sudah dilakukan karena ini nilainya adalah 1. Jadi langkah yang pertama sudah. Kalau dia belum jadi 1 ya berarti kita harus kaliin dengan suatu angka. Nah, kita dengan memanfaatkan baris yang pertama, ubah baris yang kedua dan baris ketiga. Langkahnya adalah dengan memanfaatkan A11 ubah saya tulisnya di atas aja, ubah A21 dan A31 jadi 0. Jadi kalau misalkan kita mau ubah, berarti baris yang kedua yang baru itu sama dengan baris kedua yang lama dikurangi 2 kali baris yang pertama. Ya bukan? Karena dengan begitu kan nilainya jadi 0. Saya tulis dulu ya, berarti kan baris pertama kan nggak ada perubahan, berarti 102 itu nggak ada perubahan. Ini tetap 1, ini sebenarnya nggak usah ditulis ya, yang ini nggak usah ditulis, tinggal polanya yang ini aja yang kita tulis. B2 dikurangi 2B1 sebenarnya 0, 0, tapi ini harus agak konsentrasi tinggi ya. Sekarang kita mulai, baris kedua yang lama dikurangi 2 kali baris yang pertama, jadi maksudnya yang ini dikurangi sama ini. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama 0. Terus kemudian yang berikutnya baris keduanya itu ini dikurangi sama 2 kali baris pertama. Berarti tetap 2. Terus kemudian baris kedua ini dikurangi sama 2 kali yang ini. 1 dikurangi sama 2 kali 2. Berarti minus 3. Yang berikutnya juga sama. Baris kedua yang ini dikurangi sama 2 kali baris pertama, 2 kali ini. Berarti hasilnya adalah min 2. Berikutnya baris kedua ini dikurangi 2 kali baris pertama itu, berarti hasilnya adalah 1. Terus kemudian berikutnya 0. Terus kemudian kita tulisin untuk baris ketiga yang baru, baris ketiga sama dengan baris ketiga dikurangi sama 3 kali baris yang pertama. Dengan demikian ini jadinya 0 kan. Nah sekarang yang berikutnya ini baris ketiga yang lama dikurangi sama 3 kali baris yang pertama. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian 4 dikurangi sama 3 kali 2. Berarti hasilnya adalah min 2. Terus kemudian 0 dikurangi dengan 3 kali yang ini, 3 kali 1. Berarti hasilnya adalah minus 3. Terus kemudian 0 dikurangi sama 0. Terus kemudian 1 dikurangi sama 0. Nah seperti itu. Oke, terus kemudian berikutnya, yang berikutnya kan kita mau bikin ini jadi 1. Langkah ketiga kan, berarti baris kedua itu dikali sama setengah. Kenapa
Kenapa dikali? Kenapa nggak dikurang-kurangi lagi? Karena kalau dia dikurangi, maka hasilnya itu jadi berantakan lagi. Jadi pada saat kita mau bikin jadi 1, kita kaliin, tapi pada saat kita mau bikin jadi 0, dikurangi dengan memanfaatkan baris yang sebelumnya. Jadi baris pertama dan baris ketiganya nggak berubah ya. Jadi ini tetap 1, 0, 2, enak. Kita tinggal tulisin aja 1, 0, 0. Terus kemudian yang baris ketiga juga nggak berubah, 0, 1, min 2. Terus kemudian minus 3, 0, 0. Terus baris yang kedua dikali sama setengah. Ini hasilnya 0. Dikali setengah. Agak jelek hasilnya, 3/2. Dikali setengah, minus 1. Dikali setengah, nilainya adalah setengah. Terus kemudian dikali setengah, nilainya 0. Nah sekarang dengan memanfaatkan baris yang kedua, saya tulis memanfaatkan A22 yang nilainya sama dengan 1, ubah A21 dan ubah A12 dan A32 jadi 0. Tapi dalam hal ini kan sudah 0. Jadi enak, jadi nggak usah diubah lagi. Jadi kita tinggal urusan sama yang ini. Caranya adalah baris ketiga yang baru itu sama dengan baris ketiga yang lama dikurangi sama baris yang kedua. Jadi kita tulisin hasilnya adalah baris pertama dan baris kedua nggak berubah ya, tetap 102, 100. Baris kedua juga nggak berubah, 01, min 3/2, terus kemudian min 1 setengah, 0. Nah, terus kemudian ini baru berubah. Baris ketiga yang baru, baris ketiga dikurangi sama baris kedua. Berarti ini tetap 0. Ini dikurangi sama ini, berarti hasilnya adalah 0. Terus kemudian minus 2 ditambah sama 3/2. Berarti nilainya adalah minus setengah. Terus kemudian yang berikutnya, minus 3 dikurangi sama ini, berarti hasilnya adalah minus 2. Terus kemudian 0 dikurangi sama ini, berarti hasilnya adalah minus setengah. Terus kemudian ini dikurangi sama ini, berarti hasilnya adalah 0. Oke? Terus kemudian langkah kelima adalah kita mau bikin ini jadi 1. Supaya dia jadi 1, berarti baris ketiganya itu dikali dengan min 2. Berarti baris yang pertama dan baris keduanya itu nggak berubah. Kita tinggal tulisin 102. Di sini ada 100. Terus kemudian 01 min 3/2, ini min 1 setengah sama 0, baris ketiga dikali min 2, berarti ini tetap, dikali sama min 2, berarti hasilnya 1, ini hasilnya 4, ini hasilnya 1, ini hasilnya 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan memanfaatkan A33 yang tadi sudah sama dengan 1, ubah A31 dan A32, A31 salah dong, A13, A13 dan A23 jadi 0. Berarti caranya adalah, saya tuliskan dulu di sini yang sebelumnya ya, sama persis kayak tadi, 102, 0, 1 min 3/2, terus kemudian 001, ini ada 100, min 1 setengah 0, 41, 0. Nah berarti kita mau ubah baris pertama ini dikurangi sama 2 kali baris ketiga. Saya tulis dulu ya, jadi baris ketiganya nggak ada perubahan. Oke, saya ada kesalahan pada saat masukin angka di sini. Ini kan seharusnya nilainya adalah 1. Ini di sini 1. Terus kemudian di sini ini seharusnya juga 1. Ini kan 1 kan? Ini 1, ini 1. Berarti di sini ini seharusnya adalah 1. Ini nilainya adalah 1. Terus kemudian dia akan mengubah di perhitungan yang berikutnya. Coba kita cek hasilnya benar atau enggak.
min setengah, min 2, min setengah 0, ya betul. Terus kemudian dikali min 2, 102, 100, ya oke, setengah, 001, 41, yang ini nilainya adalah min 1, ini nilainya adalah min 2. Oke, di sini berarti min 2. Nah, cek lagi. 102, 1, ya betul. Oke, terus kemudian baru sekarang kita hitung yang baris ketiga nggak ada perubahannya. Jadi kita bisa tuliskan 001, terus kemudian di sini ada 41 min 2. Berarti yang baris ketiga udah oke. Yang baris pertama dikurangi 2 kali baris ketiga ini dikurangi 2 kali ini. Berarti hasilnya adalah 1. Ini dikurangi sama ini 1. Berarti yang berikutnya 1 dikurangi dengan 2 kali daripada ini. 1 dikurangi min 8, berarti minus 7. Yang berikutnya 0 dikurangi 2, berarti minus 2. Yang berikutnya 0 dikurangi sama minus 4, berarti 4. Oke, terus kemudian perintah untuk baris yang kedua. Kita mau bikin yang ini itu supaya dia jadi 0. Jadi caranya adalah baris kedua ditambah sama 3/2 baris ketiga. Maka di sini akan dapat angka 1. Tinggal ngitung yang tengahnya. Ini hasilnya adalah 5, ini hasilnya adalah 2, ini hasilnya adalah minus 3. Jadi inverse-nya itu adalah ini. Ini hasil daripada inverse-nya. Kalau misalkan kita bandingin dengan video yang sebelumnya, maka angkanya sama. Oke? Itu eliminasi Gauss-Jordan, caranya seperti itu. Nah, sekarang kita terapkan untuk persamaan linear satu variabel. Kalau misalkan kita lihat matriksnya sama ya. Jadi kalau misalkan kita tulis matriksnya, saya tulis di sini. Berarti di sini ada X, Y, terus kemudian Z. Ini variabelnya. Min 5, 2, min 8. Itu. Terus kemudian 2X, 2Y, Z, 2X, 2Y, Z. Terus kemudian 3, 1, 4. Nah, kalau kita lihat matriks yang ini, itu sama kayak seperti matriks sebelumnya ya. 102, 221, 314. Sama kan? Ya, saya sengaja bikin sama. Jadi kalau misalkan kita mau mencari X, Y, Z-nya, caranya adalah sama kayak tadi, tapi cara nulisnya kayak gini. Jadi di sini kita punya matriksnya 102, 221, 314. Terus kemudian angkanya yang min 5, 2 sama min 8 itu kita tuliskan di sini. Kalau tadi kan diisi dengan matriks identitas kan. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama. Nah, ini kan hasilnya sudah 1. Sekarang kita mau bikin baris kedua itu jadi 0. Jadi yang ini sama yang ini kita mau bikin jadi 0 dengan cara baris kedua dikurangi 2 kali baris yang pertama. Saya tulis dulu yang baris pertamanya kan nggak berubah kan, 102. Di sini min 5. Nah, sekarang kita hitung. Baris kedua dikurangi baris pertama 0, 2 dikurangi sama 0, 1 dikurangi sama 4, 2 dikurangi sama 2 ditambah sama 10, 12. Terus kemudian yang ini polanya adalah baris ketiga dikurangi sama 3 kali baris yang pertama. Ini 0. Baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, berarti 4 dikurangi sama 6, min 2, min 8 dikurangi sama min 8 ditambah sama 15, berarti 7. Nah, kemudian kita bikin yang ini supaya dia jadi 1, berarti baris kedua dikali sama setengah, baris pertama dan baris ketiga nggak ada perubahannya, jadi kita tulis apa adanya, X, Y, Z. Sama dengan, saya tulis dulu baris pertama dan baris ketiga. Di sini ada min 5, 0, 1, min 2,
ini 7. Nah, sekarang kita baru ngitung baris keduanya. Ini 0, ini 1, ini minus 3/2, ini 6. Terus kemudian kita cari, seharusnya kita mau bikin ini sama ini itu jadi 0. Tapi karena yang itu sudah jadi 0, berarti kita nggak ngurusin yang baris pertama. Kita tinggal ngurus baris yang ke 3 dengan cara baris ketiga dikurangi sama baris kedua. Jadi caranya adalah ini nggak berubah. Tulis dulu supaya ngurangin beban pekerjaan. Ini 0, 1, minus 3/2, ini 6. Terus kemudian dikurangi baris ketiga dikurangi baris kedua. Ini dikurangi sama ini, jadi hasilnya adalah 0. Ini 0 juga. Baris ketiga dikurangi baris kedua, berarti artinya minus 2 ditambah sama 3/2. Berarti adalah minus setengah. Kemudian 7 dikurangi sama 6. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian kita mau bikin ini jadi 1 dengan cara baris ketiga dikali sama min 2. Baris pertama dan baris kedua nggak ada perubahan ya. X, Y, Z sama dengan tulis dulu 102. Ini di sini ada minus 5, 01 minus 3/2. Di sini ada 6, 0 dikali sama min 2. Berarti ini hasilnya adalah 1, ini min 2. Oke. Terus kemudian dengan saat bersamaan kita bikin ini dan ini itu jadi 0. Caranya adalah baris pertama dulu ya. Baris pertama dikurangi 2 kali baris ketiga. Jadi baris ketiganya nggak ada perubahan. Kita tinggal tulis 001. Di sini hasilnya adalah minus 2. Dikerjain. Ini tetap 1, ini tetap 0, ini berarti nilainya adalah 0, berarti minus 5 dikurangi, berarti ditambah 4, berarti ini minus 1, terus kemudian polanya untuk baris yang kedua, caranya adalah baris yang kedua dikurangi atau ditambah dengan 3/2 kali baris ketiga. Berarti di sini akan 0, di sini 1, di sini 0. Berarti kita tinggal ngitung yang terakhir. Baris kedua 6 ditambah sama 3/2 kali baris ketiga. Berarti 6 dikurangi 3, berarti hasilnya 3. Jadi di sini kita bisa tahu dari hasil ini X-nya itu adalah min 1, Y-nya adalah 3, Z-nya adalah min 2. Nah, itu cara pekerjaannya. Kalau yang tadi kita mau mencari inverse, kalau yang ini kita mau mencari penyelesaian X, Y, Z-nya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Berikutnya saya akan memberikan penjelasan untuk menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ini dengan cara pakai Excel. Ini penjelasannya. Oke, ini adalah cara pengerjaan metode eliminasi Gauss-Jordan, tapi dia menggunakan bantuan Excel, Microsoft Excel. Jadi di sini saya punya matriks tertentu yang sebenarnya matriks ini tuh sudah ada jawabannya. Ini matriksnya 3x3 dan jawabannya itu ada di bawah yang kuning, min 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau ganti dengan soal yang tadi, soal yang matriksnya tertentu. Saya masukin angka-angka matriksnya 1, terus kemudian angka berikutnya 0, angka berikutnya adalah 2, terus kemudian untuk baris yang coba mungkin bisa dilihat langsung pergerakannya, angkanya langsung berubah semua kan ya, karena dia sudah ada cara untuk penghitungannya, dan penghitungannya itu sebenarnya matematika biasa dan kita masukin formulanya. 3, terus kemudian 1, terus kemudian 4. Dan kalau misalkan kita lihat jawabannya akan sama kayak seperti tadi dan langsung muncul, yaitu min 7, min 2, 4, 5, 2, min 3, 4, 1, min 2. Jadi pada saat rumusnya kita masukin, maka dia akan muncul dengan sendirinya dan caranya sama. Jadi coba kita lihat detailnya masing-masing. Ini dia nggak ada perubahan, terus kemudian ini juga cara penulisannya sama kayak seperti tadi. Jadi langkah yang pertama adalah kita mengubah yang ini
yang ini menjadi 1 dan ini memang sudah 1, jadi nggak ada perubahan. Terus kemudian saya lanjutin ke langkah berikutnya, yaitu kita mau bikin angka 2 ini dan angka 3 ini menjadi 0 dengan pola tertentu, yaitu adalah ini rumusnya. Caranya adalah I10 itu berarti yang ini. Kalau misalkan kita lihat rumusnya ini I10 dikurangi I9 kali I10. I10 dikurangi I9 kali I10. Jadi nanti kita akan dapat 0. Nah, pada saat kita copy, maka di sini akan muncul jawabannya. Ini akan copy, terus kemudian untuk semuanya dia akan muncul jawabannya di sana. Terus kemudian untuk yang di sini dia pakai rumus juga. Jadi 3 ini dikurangi dengan 3 kali dengan angka 1 ini. Dia akan mendapatkan angka 0. Terus kemudian di sebelah sini kita copy semua. Ini ini enggak ada data. Ini kita copy semua yang ke sini, hasilnya akan muncul segitu. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kita mau bikin ini jadi 1, jadi dikali dengan setengah. Jadi pada saat ini saya pindahkan aja angka-angka yang di sini, saya pindahkan ke baris berikutnya. Jadi pada saat saya pindahkan baris berikutnya, angkanya persis sama ini. Terus kemudian saya kali ini mau dibikin dia jadi setengah, dibikin jadi 1, jadi dibagi 2, tuh C15 dibagi sama C15 lagi. Nah, dengan menerapkan angka yang sama, kita bisa mencari angka-angka yang di sini, tinggal di copy. Jadi dapat angka segitu, sementara baris pertama dan baris ketiga nggak ada perubahan. Nah, setelah itu jadi, kita mau bikin ini jadi 0. Yang ini kan sudah 0, jadi nggak diapa-apain baris atasnya. Baris yang ini dibikin jadi 0 dengan cara baris ketiga yang baru sama dengan baris ketiga yang lama dikurangi baris kedua. Maka kita akan dapat ini. Itu rumusnya. Nah, nanti dengan cara di copy kita bisa mendapatkan angka ini. Terus kemudian saya pindahkan aja angka-angka yang di sini, saya pindahkan ke sini. Terus kemudian langkah berikutnya kan kita mau bikin ini jadi 1. Jadi dengan cara dikali min 2, berarti dapat ini. Jadi pada saat dia semuanya di copy, maka dia akan dikali min 2 semua. Nah, kemudian dengan menggunakan baris yang ketiga, kita mau ubah ini jadi 0, dan kita mau ubah ini jadi 0. Nah, nanti akan dapat hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalkan angkanya saya langsung ubah, dia akan muncul matriksnya. Misalkan saya ganti ini ya, 3 ya. 3, ini saya ganti 3 lagi, ini saya ganti 4 gitu ya. Nah, nanti akan muncul hasilnya. Jadi, dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini, mencari inverse matrix akan gampang sekali. Apalagi kalau misalkan kita mau menyelesaikan persamaan linear. Jadi, kalau misalkan kita punya persamaan linear tertentu, itu 3, 6, 5 koefisiennya. Ini saya tulis 3, 6, 5, terus kemudian angkanya 37 saya tulis di sini. Caranya sama kan, dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan juga. 4, 9, sama 7, di sini 5, 4, terus kemudian di sini 2, 4, 3. Nah, kalau misalkan hasilnya yang ini tuh saya ganti dikit ya, misalkan saya ganti 20, ini kan sudah ada jawabannya kan. Jadi menggunakan cara yang sama kan jawabannya nih, 1, 4, sama 2. X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya 2. Ini misalnya saya ganti 20, terus kemudian di sini saya ganti 20, terus kemudian di sini saya ganti 20. Nah, dia akan muncul hasilnya langsung. Jadi itu, X-nya berarti sama dengan 40, Y-nya 0, terus kemudian Z-nya sama dengan min 20. Demikian juga cara ini kita bisa terapkan untuk matriks 4x4. Misalkan saya punya matriks 4x4. Nah, dengan menggunakan cara yang kurang lebih sama, maka mencari inverse matriks 4x4 atau 5x5 itu sebenarnya nggak terlalu susah. Ini angkanya, ini kan matriksnya 4x4. Dengan menggunakan cara yang sama, kan kita ubah ini dulu jadi 1. Terus kemudian dengan waktu yang bersamaan kita ubah ini jadi 0. Terus kemudian langkah ketiga kita bikin ini jadi 1. Terus kemudian langkah keempat ini dan ini dibikin jadi 0. Langkah kelima ini dibikin jadi 1. Langkah keenam ini dibikin jadi 0. Ini dibikin jadi 0 juga. Itu langkah keenam. Langkah ketujuh ini dibikin jadi 1. Terus kemudian dengan waktu bersamaan kita bikin ini jadi 0. Nah, nanti akan dapat hasilnya, matriksnya akan seperti itu. Jadi kita tinggal ganti sedikit aja, dia udah langsung muncul jawabannya. Jadi kita bisa nentuin polanya sendiri. Oke, jadi eliminasi Gauss-Jordan ini sebenarnya
banyak sekali membantu untuk menyelesaikan tentang penyelesaian matriks atau sistem persamaan linear. Kita mau persamaan linear dengan variabel 10 pun dengan menggunakan cara ini, penyelesaiannya itu akan tinggal mungkin cuma 1 atau 2 detik pada saat kita begitu kita masukin persamaan selesai, ya udah itu langsung ketemu jawabannya. Jadi sangat enak sekali kalau misalkan kita bisa mengerti tentang eliminasi Gauss-Jordan ini. Itu semua penjelasan tentang eliminasi Gauss-Jordan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya materi ini. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.